warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu kawan dari SPDMPG serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil belajar kami, hasil diskusi kami bertemakan pembelajaran materi serta bahannya. Nah, itu kelompok kami izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya Meika Mawati dari kelas 170. Saya sibuk ya dengan diploma 2. Saya sibuk dengan diploma 39. Oke, teman-teman, untuk menyingkat waktu langsung saja langsung ke pembahasan pertama, yaitu ada pengertian dari pengukuran. Baik, yang pertama yaitu definisi dari pengukuran. Pengukuran sendiri di sini itu terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Rossi and Anderson berpendapat bahwa pengukuran berarti menentukan angka atau fenomena yang diamati oleh konteks tertentu. Sedangkan menurut Chambers mengatakan bahwa pengukuran adalah menentukan angka untuk fenomena yang dilihat berdasarkan peran tertentu. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut dapat kita tahu bahwasanya pengukuran merupakan perbandingan antara sesuatu yang kita ukur dengan satuan perbandingan yang ditetapkan. Next, Pak. Ini ada pengukuran. Nah, pengukuran dasar itu adalah ada pengukuran panjang, pengukuran berat, pengukuran waktu, luas, dan volume. Nah, pada macam-macam pengukuran di sini akan kita bahas secara satu persatu. Nah, dimulai dari pengukuran panjang. Pengukuran panjang di sini pengukuran panjang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran panjang baku dan yang kedua pengukuran panjang tidak baku. Untuk definisi dari pengukuran panjang yang baku ini sudah alat ukurnya ada beberapa macam ya. Untuk definisi dari pengukuran panjang sendiri yaitu dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjangnya itu dapat dibagi tinggi menjadi jarak vertikal serta lembar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi lain yang diukur dengan sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Ini menurut Vina Amalia pada tahun 2021. Selanjutnya alat ukur panjang. Jadi di sini alat ukur panjang yaitu alat yang biasa kita gunakan, alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku yaitu alat yang kita gunakan untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. Nah, untuk alat ukur panjangnya sendiri yaitu ada meteran pita, terlalu besar, saku, penggaris, dan masalah mikrometer skrup. Jadi pengukurannya sudah valid dan sudah umum kita gunakan. Untuk alat ukur panjang tidak baku itu ada dengkal, depa, dan kilat. Disebut alat ukur tidak baku karena jika kita mengukur, misalkan saya mengukur dengan orang lain mengukur itu mendapatkan hasil yang berbeda, maka dari itu disebut sebagai alat ukur yang tidak baku. Oke, untuk alat ukur beratnya di sini yang baku. Alat ukur berat juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada timbangan digital, timbangan gantung, timbangan hybrid, ada derajat, timbangan kodok, timbangan badan. Untuk alat satuan berat itu dapat kita artikan sebagai standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Nah, untuk tanggal satuan berat ini sudah ditetapkan juga, jadi bisa kita aplikasikan. Untuk pengukuran waktu, yaitu waktu merupakan lamanya proses ataupun keadaan yang sedang berlangsung untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini contohkan untuk pengukuran waktu itu dari jam. Nah, di jam ini dibagi menjadi tiga jarum. Yang pertama jarum yang panjang itu menentukan jarum panjang itu untuk menunjukkan menit. Untuk
jarum tipis dan bergerak yang berputar itu disebut dengan jarum halus atau petunjuk detik, dan yang jarum yang tadi itu menunjukkan jarum petunjuk untuk jam. Sekarang hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi di antara jarak, waktu, dan kecepatan itu merupakan suatu kesinambungan yang biasanya memang ada. Nah, sekarang ada contoh soal dari menentukan jarak. Contohnya, untuk rumusnya jarak sendiri yaitu kecepatan dikali waktu. Contohnya, sebuah mobil menuju kota F dari kota E dalam waktu 3 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Berapa kilometer jarak kota E dan kota F? Di sini sudah diketahui jawabannya. Coba kita bahas sekarang. Rumus umum dari jarak yang pertama adalah kecepatan dikali waktu. Yang diketahui di situ adalah kecepatan dari kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan berapa kilometer per jam? 20 km per jam. Untuk waktu yang ditempuh yaitu sekitar 3 jam. Yang ditanya adalah berapa jarak antara kota E dan kota F. Jadi yang ditanyakan adalah jarak. Nah, di sini kita ikutin rumusnya aja. Soalnya diketahui sudah ada semua. Kecepatan dikali waktu sama dengan 20 km per jam. Gini ya teman-teman, udah tahu semua. Oke, selanjutnya soal selanjutnya yaitu menentukan waktu. Rumus umum dari waktu ini adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Arya pergi kuliah dengan jarak 60 km dengan kecepatan 20 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Arya untuk tiba ke tempat kuliah? Yang diketahui rumus umum dari waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Yang diketahui jaraknya yang ditempuh adalah 60 km. Sedangkan kecepatannya 60, kecepatannya 20 km. Ini kembali ke teman-teman. Ini yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan Arya untuk melaju ke tempat kuliah. Jaraknya 60 km dan jadi waktu yang dibutuhkan Arya untuk tiba ke tempat kuliah itu sekitar 3 jam. Itu contoh soal selanjutnya yaitu menentukan kecepatan. Rumus umum dari kecepatan
jarak dibagi waktu. Jarak antara kota P dan kota F adalah 60 km. Kendaraan tersebut menghabiskan waktu selama 3 jam. Berapa kecepatan yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut? Yang diketahui ada waktunya. Waktunya ditempuh selama 3 jam. Jaraknya 60 km. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya akan tentang pengukuran luas. Nah, untuk mengukur luas dapat menggunakan satuan baku seperti berikut. Ada kilometer dan seterusnya. Kilometer persegi. Nah, berikut adalah contoh pengukuran luas baku. Yang pertama ada persegi panjang, persegi segitiga, dan selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Karena kan sudah dijelaskan yang ini di pemateri minggu lalu. Nah, yang pertama, Bapak Andi memiliki tanah pertanian dengan bentuk persegi panjang ukuran 900 meter dan lebar 600 meter. Tentukan luas sawah Bapak Andi. Panjangnya 900 meter, lebarnya 600 meter. Yang ditanya adalah luas. Jawab. Karena ini berbentuk persegi panjang, jadi kan rumusnya panjang kali lebar 900 meter dikali 600 meter sama dengan 50. Jadi 540.000 meter persegi. Nah, selanjutnya adalah pengukuran luas tidak baku. Nah, di sini ada dua persegi satuan. Jika diketahui panjangnya 2 dan lebarnya 1, maka persegi satuannya itu adalah 2. Mengapa? Karena didapatkan dengan cara 1 dikali 2. Nah, hasilnya 2. Jadi persegi satuannya itu adalah 2. Ini yang lebarnya panjangnya 3, lebarnya 2, maka persegi satuannya adalah 6. Karena didapat dari lebarnya 2, panjangnya 3. Yang ini kan 2 sama 1. Nah, itu 2. Kalau yang ini 3 sama 2, berarti 2 kali 3 kan 6. Oke, selanjutnya. Nah, seperti ini. Di sini ada satuan panjang
satuan panjang. Persegi satuan. Untuk selanjutnya langsung soal. Nah, ini gambar pohon. Jika kotak tersebut tertutup oleh gambar pohon tersebut, maka dihitung 1. Kita lihat dari yang tertutup terlebih dahulu ya. Nah, yang tertutup semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di tengah. Nah, untuk yang berisi separuh ada 8. Mana aja Kak? Yang berapa? Yang 2, 3, 4. Yang di atas 3, yang di bawah 4, yang di sini kotak nomor berapa? 1, 5C gitu. 4B, 4C, 4D sama 5C 4. Yang di bawah 4. Nah, terus yang 1B, 1C, 1D itu sudah 3. Nah, yang 2A sama 3A 2. Ya, 2E lagi. Berarti semuanya yang separuh 10. Nah, 10 itu jika digabung kemungkinan menjadi 5 kotak full. Nah, jadi kan 6 yang full. Nah, yang ini kan tadi 10 ditambah 5, jadi semuanya ada 11. Kemungkinan 10. Kan isinya separuh. Tidak bagus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya yaitu ada pengukuran volume. Nah, volume sendiri merupakan perhitungan seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, objek sendiri ini terbagi menjadi 2, objek beraturan dan tidak beraturan. Kalau objek beraturan ini misalnya volumenya seperti velg, kubus, prisma, limas, bola seperti itu. Sedangkan jika objek tidak beraturan itu seperti yang kita ketahui yaitu batu. Batu kan jika kita ingin menghitung volumenya itu kita kesusahan. Oke, next. Oh ya, untuk satuannya Mbak. Untuk satuan dari volume ini, yang pertama ada kilometer kubik. Kenapa pakai kubik? Ada yang tahu? Volume. Ya, betul. Jadi untuk satuan volume ini ada kilometer kubik, terus ada hektometer kubik, gigameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Next. Nah, ini contohnya objek yang dapat diukur atau objek yang beraturan. Nah, ini sudah dibahas dari kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi langsung saja nanti saya akan membahas volume yang tidak beraturan. Nah, ini ada contoh soal pengukuran volume yang menggunakan objek beraturan. Nah, di sini contoh soalnya, berapa liter air yang dapat ditampung kamar mandi Bukos jika bak mandi
lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ini bentuk apa? Bentuknya apa dari yang kita ini? Bentuknya apa kira-kira? Pintar. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi teman-teman kan sudah tahu nih rumus dari balok sendiri, yaitu rumus dari volume balok yaitu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di soal kalau diketahui nih panjangnya yaitu 60 cm, terus untuk lebarnya 30 cm, terus untuk tingginya berapa teman-teman? 40 cm. Nah, setelah kita mengetahui semua sisinya, kita tinggal mengkalikan. Ya, betul. Ya, 72 ini masih centimeter kubik ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan berapa liter. Nah, jadi ini sentimeter kubik ini diubah dulu menjadi desimeter kubik karena liter itu setara atau sama dengan desimeter kubik. Nah, karena ini sentimeter, untuk sampai ke desimeter kubik itu harus naik angka terlebih dahulu. Naiknya 1 berarti dibagi dengan 1000 karena ini kubik. Ya, betul sekali. Karena ini sentimeter, jadi ini berarti dibagi 1000 ya teman-teman. Ini sentimeter kubik. Jadi ini coret jadi berapa? 72 liter. Next. Nah, ini pengukuran volume menggunakan buku satuan. Nah, kalau biasanya kita menghitung volume, kita kan biasanya langsung diketahui nih berapa sisinya. Kalau ini kita tidak mengetahui, melainkan kita menghitung perlapisannya. Ini kan terdapat 3 lapisan nih kubusnya. Lapisan pertama terdapat berapa? Ini berapa kubus? 9. Ya, karena ini sisinya ini terdapat 3 kubus dan lebarnya juga 3. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus kubus kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, jadi oke. Ini sudah tahu ya, kan perlapisannya 9. Karena ini ada 3 lapisan, jadi berapa volumenya? Ya, berapa? Dari 3. Karena ini kan ada 3 lapisan. Lapisan pertama ada 9. Ini lapisan pertama. Lapisan kedua juga ada 9. Lapisan ketiga juga ada 9. Nah, jadi ini jumlahnya luas dari bangun tersebut 9 kali 3 berapa? 27. Satuannya berarti kubus satuannya. Coba kita buktikan jika dimasukkan ke dalam rumus kubus. Rumus kubus apa teman-teman? Volume kubus. Ya, sisi pangkat 3. Nah, kan ini tadi sisinya ada 3. Ya, kita masukkan 3 pangkat 3 berapa jadinya teman-teman? 3 pangkat 3 berapa? 27. Berarti
masukkan ke dalam rumus seperti ini dan juga menggunakan perhitungan lapisan-lapisan atau menggunakan kubus satuan. Nah, oke, next. Nah, ini yaitu selanjutnya ada pengukuran volume tidak baku. Nah, pengukuran volume tidak baku ini merupakan pengukuran dengan menggunakan satuan buatan atau tidak baku. Nah, ini dari sini ya, contoh dari satuan tidak baku yang sering digunakan yaitu ada sendok, terus ada gelas plastik, terus ada botol. Selanjutnya, nah, contoh soal pengukuran volume tidak baku ini seperti ini. Dia memasukkan sebuah batu ke dalam gelas berisi air. Sebelum batu dimasukkan, tinggi air dalam gelas yaitu sebanyak 8 tutup botol air. Setelah batu dimasukkan, air naik menjadi 11 tutup botol air. Berapakah volume tersebut dalam 1 tutup botol air? Jadi, gimana teman-teman cara menghitung volume dari batu tersebut? Ada yang tahu? Oke. Jadi, caranya volume akhir setelah dimasukkan batu dikurangi dengan volume awal sebelum dimasukkan batu. Jadi jadi volume batu yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya berapa? Dikurangi dengan 8 tutup botol air. Berarti berapa volume dari batu? 3 tutup botol. Nah, jadi volume dari batu ini setara dengan 3 tutup botol air. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ada permasalahan pembelajaran matematika materi pengukuran. Nah, di sini siswa itu salah dalam mengidentifikasi gambar datar soal gambar yang tersaji yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa itu telah memiliki pemahaman visual yang baik terkait identifikasi bentuk dasar. Padahal kalau menurut kita jika diberikan soal seperti ini kan menjadi lebih mudah karena sudah divisualkan. Tapi untuk siswa dan beberapa sebagian besar siswa itu masih salah. Harusnya ini misal ya soal ini, manakah gambar petak satuan yang menunjukkan luas persegi 25 petak satuan. Nah, kan ini 25. Jadi sisinya ada berapa? Berarti sisinya ini harusnya sininya 5, sininya juga 5. Karena ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ini salah ya. Harusnya sininya 5, sininya juga 5. Next. Selanjutnya yaitu permasalahan pada keterampilan proses menghitung pada siswa yang mampu menyebabkan kesulitan dalam materi pengukuran. Mereka dikarenakan kurangnya kecermatan siswa dalam melakukan perhitungan. Mereka juga menghadapi dalam berhitung. Nah, jadi siswa itu masih salah ketika mengurangkan soal yang berkaitan dengan waktu. Padahal ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Soalnya Santoso akan berangkat ke rumah neneknya yang berada di Tanjungsari. Saat berangkat, jarum jam menunjukkan pukul 8.30. Ia tiba di rumah neneknya pada pukul 9.45. Maka waktu yang ditempuh Santoso adanya berarti kan 9.45 kurangi dengan 8.30. Harusnya berapa teman? Harusnya 1 jam 5 menit. Nah, tapi di sini siswa itu masih salah ketika menggunakan.
lintasan yang dilalui setiap pembalap jadi kilometer. Teman-teman dijadikan kilometer itu atau tetap dijadikan dulu verifikasi meter dulu. Lebih mudah ya teman-teman. Nah, panjangnya kan 300 meter dikali 20 putaran. Jadi berapa teman-teman? 6.000 meter. Nah, karena ini masih meter, karena itu mintanya kilometer, kita konversi terlebih dahulu ke kilometer. Meter ke kilometer ini harus naik berapa tangga? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Oh iya, bentar. Oke, karena ininya di sini meter, mintanya kilometer, kita harus naik nih 1, 2, 3. Kalau naik dibagi atau dikali? Dibagi. Jadi karena ininya 0,3, harus membagi dengan 1000. 1000 ini jika dibagi dengan 1000 berapa? Nah, berarti ini harusnya yaitu 6 km. Next. Permasalahan selanjutnya yaitu siswa itu tidak memahami aturan yang ada pada konversi satuan panjang, yaitu apabila setiap naik satu tangga itu kan harus dibagi dengan 10 dan setiap turun satu anak tangga akan dikali dengan 10. Nah, kita seringkali mendapati permasalahan anak itu salah ketika mengerjakan soal konversi seperti ini. Padahal ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Bisa dilihat di nomor 1 itu kan 5 meter berapa sentimeter gitu kan. Nah, dari siswanya itu misalnya masih salah nih, itu kan harusnya meter, dijadikan sentimeter kan berarti turun 2 tangga, berarti dikalikan dengan 100, berarti ini harusnya berapa? Ya, 500. Untuk soal yang kedua ini kan 1 meter. Nah, jadi berapa jadinya? Saya minta sekali 1 kilometer. Selanjutnya lanjutkan saya. Sebutkan banyak permasalahan miskonsepsi yang terjadi pada SD. Berikut adalah solusi permasalahan pembelajaran matematika materi pengukuran. Nah, yang pertama adalah mereka. Yang pertama kan tadi permasalahan tentang nah, siswa salah dalam mengidentifikasi bangun data soal gambar yang terjadi. Nah, solusinya adalah mereka memerlukan lebih banyak latihan dalam memahami informasi yang disampaikan secara visual, mengkonversinya menjadi perhitungan matematika yang akurat. Jadi mereka itu perlu banyak latihan untuk bisa memahami informasi yang disampaikan. Nah, yang kedua adalah solusinya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penerapan metode yang ketiga adalah memberikan contoh secara berulang-ulang atau konsisten, serta guru dapat secara konsisten memberikan contoh dan penekanan secara berulang mengenai materi tersebut. Nah, solusi yang keempat adalah proses dalam pembelajaran membutuhkan adanya inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, solusinya merupakan menyediakan media tabel konversi satuan untuk menyelesaikan isu tersebut. Tabel ini akan membantu siswa dalam memahami keterkaitan antara satuan panjang dan satuan gerak. Jadi mereka tidak akan bingung kalau sudah ada media yang telah disediakan.
tunggu asistennya jawab. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang paham dari penyampaian kelompok kami yang pastinya masih banyak orangnya, mohon ditanyakan. Monggo. Ayo teman-teman. Oke, Mbak Puput. Sebutkan nama dari Mbak. Saya tanya materi menentukan kecepatan. Itu soalnya kan banyak yang menggunakan. Nah, misalkan kalau aku tanya, misalkan saya membuat soal nih 3 jam, 25 menit, gimana solusinya? Oke, Dibuat menit lah. bisa dijadikan menit terlebih dahulu atau disedikitkan. Oke, nanti sejam nanti ya. Lagi. Ada lagi. Mas Rondet. Masa? Enggak ada, nanti beri kayak tanya. Sudah? Aku Oke, boleh. di itu aku enggak nanya, cuma ini gimana yang dijelasin di awal. Ya, Ada di kelompok nanya itu betul. Nah, ini kalau panjangnya 2 dari 1 itu yang panjangnya kan 2, kan? Lebarnya 1, maka persegi satuannya 2. Itu kan dibelah jadi 2 kan? Ya. Karena masing-masing nanti satuannya masing-masing anggaplah kalau untuk 1 cm di yang lebarnya itu jadi 1 cm. Ya. Kemudian kalau yang 2 itu jadi 2 cm. 2 cm jadi 1 cm. Iya, betul. Terus aku nggak nanya guys. Terus di sini itu ini apa kebalik apa gimana panjang lebar jadi makalah? Oh, ya nanti bisa dicek kembali oleh materi. Terus kalau yang itu menurut Anda berapa persegi satuannya itu tadi berapa jawabannya? Jawabannya enggak. Tidak jika karena ini jika dimisalkan, ini kan ini yang dari 3. Nah, ini coba 1, 2, 3. Nah, ini jadi 1, 2. Oh ya. Sini kan yang atau persatuan dari sini ada 1, 2, 3, sininya ada 2, jadi 3 kali 2. Nah, kalau mau disub itu panjangnya kan ini menjadi sini jadi 3 cm kali 2 cm Yang panjang berarti yang berapa? yang ini Yang 3 kan? Ya. Itu yang paling. Oke, gimana? Sudah ada, kalau tidak nanti kita lanjut ke pembahasan dari pertanyaan Mbak Puput ya. Boleh
di mana soalnya masih sama seperti tadi, cuma beda pada waktunya saja. Ini saya ganti menjadi 3 jam 20 menit karena pertanyaan Bapakku tadi jika diubah menjadi menit seperti apa jawabannya. Jadi sudah diketahui ya jaraknya itu ada 10 kilometer. Terus untuk waktunya itu kan ada 3 jam 20 menit. Nah, ini langsung kita jadikan menit saja teman-teman. 3 jam. 3 jam itu berapa menit? 3 jam berarti 3 kali 60. Jadinya berapa? 180 menit. Nah, jadi apa nih? 200 menit. Nah, selanjutnya yang diketahui kan ini sudah diketahui semua nih. Tinggal ditanyanya apa? Berapa kecepatan yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut? V sama dengan S per T. S-nya berapa? 60 km per 200 menit. Berarti berapa? 6 bagi 20 berarti 0,3 km per menit. Kenapa lebih sedikit? Ya karena kecepatannya aja 60 per menitnya berapa? Berarti yang lebih sedikit jarak tempuh. Teman-teman, baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sudah waktu yang cukup panjang ini dan membosankan atau seru? Seru.